سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، tabarrukan wa tayammunan bi ayatin minal Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuq. Al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqtanim khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautika wa sihhataka qabla saqamika wa syababaka qabla haramika wa ginaka qabla faqrik. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah la tansa sihhataka wa syababaka wa ginaka an tatluba bihal akhirah. Wa qala syekhuna al-alim al-allamah, guru besar kita di dalam wasiat, banyak orang membuang waktu setiap saat bermain kartu, akhirnya melelang sembahyang fardu, lupa mertua, lupa menantu. Sadaqallah wa sadaqa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita doakan Ketua Umum dan Mustasyar Pengusahatul Watan Ummuna Al-Mujahidah As-Salihah Ummi Hajjah Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid, mudah-mudahan beliau dianugerahi kesehatan dan panjang umur untuk mendoakan kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Watan Maulana Syekh Hamzan Wadi II, Dr. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsalis. Semoga beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarramun, para masyaikhul ma'had yang sempat hadir, ada beberapa masyayikh kita di sini sudah hadir. Ketua Cabang Nahdlatul Watan Terara, Ketua Cabang Nahdlatul Watan Montong Gading, bapak-bapak tamu undangan lainnya yang tidak sebut satu persatu. Mudah-mudahan kita semua jamaah selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, selalu dalam mendekatkan diri kita kepada Khalik kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang tadi agak terlambat ya sekalian, karena mengisi jam di ma'had tadi, tapi karena pengajian silaturahmi Pengusahatul Watan yang telah dijadwalkan oleh Departemen Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Watan, yang kita mulai dari tanggal 1 bulan Syawal, hari Idul Fitri 1447, belum habis sampai makin tinggal 3 hari ya. Tinggal 2 pengajian untuk jadwal yang telah dibuat ya, insyaallah kalau besok jadwal pengajian Majelis Dakwah Hamzan Wadi II, Majelis Dakwah Hamzan Wadi II bertempat di Mataram, kantor Pengurus Besar Nahdlatul Watan, yang alhamdulillah tetap berlangsung setiap sore hari Rabu
yang dihadiri oleh para santri dan pengurus Nahdlatul Wathon yang sempat hadir, yang mudah-mudahan dari kita di sini terarah, dari pondok-pondok pesantren kita yang ada di Terara, baik dari pondok pesantren Al-Hasaniyah maupun pondok pesantren Al-Istiqomah maupun pondok pesantren Darul Mustafa Nahdlatul Wathon dan pondok-pondok pesantren yang lain bisa ikut hadir membawa walaupun sebagian daripada anak didik kita, para santri kita, agar mereka secara langsung bisa mendengar pengajian KNW-an, ya. Pengajian KNW-an secara khusus dibahas di situ, dan pengajian mengenai isi, kandungan dan hikmah Hizib Nahdlatul Wathon. Niki setiap hari Rabu, insyaallah kalau dari Jenggi jalannya lurus, ya, lurus ke Mataram, tidak banyak liku-likunya, ya. Dan insyaallah tidak terlalu ramai. Kalau sudah lewat perbatasan Lombok Timur agak bisa longgar. Kalau kita masih di Lombok Timur ini agak padat kendaraan, sehingga kalau kita berangkat setelah zuhur saja sudah kita bisa sampai waktu asar sampai di sana. Nah, ini mudah-mudahan ya kita di wilayah Terara, di wilayah Peringga Jurang dan sekitarnya dan semua dapat mengajak wargi kita, terutama para santri-santriwan kita, untuk dapat hadir mengikuti pengajian Majelis Dakwah Hamzan Wadi 2 di Mataram. Bapak Ibu jamaah sekalian, sampun pelungguh tadi diberikan pengajian lengkap oleh Tuan Guru Haji Ahmad Ihsan Safar MAP. Beliau di pengurus besar Wathon di bidang pengkaderan, pengkaderan. Beliau mengkader, ya, mengkader kita semua, terutama para santri kita, para pemuda, agar betul-betul menjadi kader penerus perjuangan. Nah, kader penerus perjuangan ini memerlukan bekal ilmu dan adab. Kata ulama di dalam kitab Nasihatul Ikhwan, wa zawwidil aulada bil adabi tahfaz qulubahum minal awsabi wa hazzibin nufusa bil qur'ani wa la tada'ha nahbatas syaitani. Zawid, bekalilah al-aulada, anak-anak didikmu,
atau anak-anakmu. Pada generasi kita yang namanya asyabab. Sebab syabab itu masa yang disebut dengan zamanut tahsil. Asyabab zamanut tahsil. Masa untuk masa pengisian, ya, pengisian dengan berbagai macam ilmu. Nah, zamanut tahsil. Wa zawwidil aulad, bekalilah al aulada. Aulad di sini maknanya anak, tetapi sebagai murid, sebagai orang penuntut ilmu juga namanya aulad talabatil ilmi, para penuntut ilmu, murid-murid Nahdlatul Watan, baik itu sanawiyah, aliyah, ibtidaiyah, SMA, SMP, itu aulad. Kalau guru besar kita mengatakan di dalam muqaddimah kitab beliau Nahdlatul Zainiyah Tuhfatul Ilmu, dan kita semua termasuk anak beliau dari segi ilmu, ya. Sehingga di dalam wasiat beliau mengatakan anakku, ananda. Beliau mengatakan ayahda. Wahai anakku yang telah mengaji, jaga teguhlah jiwa santri. Nah, di dalam ungkapan ulama tadi, zawidil aulada bil adab, bekalilah anak didik kita dengan adab yang mulia, dengan akhlak yang mulia. Ya, akhlak mulia ya, banyak disebut di dalam kitab akhlak. Ya, termasuk rajin ibadat, rajin berdoa, rajin berhizib, rajin belajar. Ya, itu akhlak yang mulia. Kalau dalam majelis pengajian ya langsung terus menyimak, menulis, tidak tidur, tidak bicara, ya, itu akhlak juga. Tahfaz qulubahum minal awsab. Kalau sudah dibekali dengan akhlak yang mulia, akhlakul Quran, tahfaz qulubahum minal awsabi, kau dapat menjaga hati mereka, melindungi hati mereka dari penyakit-penyakit. Sebab penuntut ilmu harus dia hatinya sehat, akal sehat, hati sehat, yang disebut dengan qalban saliman. Wasahhihil watahhiril qalba watahhiril qalba wasahhihin niyata. Tahfaz qulubahum minal awsab wa hazzibin nufusa bil Qur'an, dan bersihkan, sucikan an-nufus, jiwa, hati, roh kita ini. Dengan apa kita isi? Kita bersihkan bil Qur'an. Sering-sering membaca Al-Qur'an. Itu memang pesan guru besar kita juga.
ya, membaca selawat, membaca Quran, taubat, zikir setiap saat, apalagi di masa yang kita katakan ya zamanul fasad, namanya zamanul fasad, zaman mungkarat, ya. Kita berada di zaman mungkarat, beliau memerlukan banyak baca sholawat, membaca Quran, kalau bisa menghafalnya juga anak-anak kita, Masya Allah. Membaca Quran, zikir dan taubat. Mengingat Tuhan setiap saat. Nah, kalau sudah demikian, insyaallah walaupun zamannya zaman mungkarat, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu dekat dengan Al-Qur'an, selalu dekat dengan pengajian, selalu dekat dengan doa, ya, dan sudah lengkap ditinggalkan oleh guru besar kita Al-Maqfurlah Bapak Maulana Syekh Hizib Nahdlatul Watan, Tarekat Hizib Nahdlatul Watan. Wa hazzibin nufusa bil Qur'ani tahfaz qulubahum wa hazzibin nufusa bil Qur'ani wa la tad'ha nuhbatas syaitani. Pesan ulama, jangan kau biarkan hati itu menjadi sarang setan. Jangan kau biarkan dia menjadi rampasan setan. Allah, bahaya kalau hati kita dirampas oleh setan, ya, atau menjadi kesebu setan. Itu bahaya. Nah, oleh karena itu, ya, kena setan ini tidak pilih siapa-siapa dia setan. Pokoknya lali sudah didekati oleh setan. Ya. Setan menggoda terus menerus. Setan menggoda terus menerus. Siang dan malam tidak terputus. Agar insani terputus terus dengan Tuhannya yang Maha Kudus. Jadi setan itu enggak pegawaian, setannya nggih. Mau melihat kita menjadi celaka, mau melihat kita menjadi rugi, mau melihat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu mari, terutama generasi muda kita ini, ya, ayyuhas syabab, wahai anak-anak muda, igtanim ayyama sababika, isilah masa mudamu bil ilmin nafi' wal amalis salih. Isilah masa muda kita ini, masa mudanya bil ilmin nafi', dengan ilmu yang bermanfaat, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, ya, ilmu agama maupun ilmu umum yang bermanfaat untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Ayyuhas syabab, iktanim ayyama syababika, isilah masa mudamu fi talabil ilmin nafi', menuntut ilmu yang bermanfaat dibarengi dengan al-amalis salih, dengan amal salih.
Wa zamanus syabab zamanut tahsili lil umurid dunya wad din. Nah, masa muda ini sangat berharga. Wa ayyamal hada satibaqtanimha ala innal hadasata la tadumu. Masa mudamu itu iktanimha, isilah dia dengan kebaikan, dengan ilmu. Ala innal hadasata la tadum. Ingat, masa muda tidak lama. Kata Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab beliau, ya, mengatakan ayyamus syabab qalilah. Masa muda itu sedikit. Ya, kalau sudah nikah sudah berhenti muda. Walaupun baru tamat sanawiyah, kalau sudah nikah sudah bukan muda lagi. Tamat aliyah belum tamat juga, kalau sudah nikah atau putus dari sekolah akan cepat tua. Jadi masa muda itu tidak lama, sedikit. Waqad yaqtauhal ajalu qabla tamamiha, kata ulama. Terkadang-kadang ajal menjemput dia sebelum sempurna masa muda. Masa muda itu dari 15 tahun sampai 35 tahun. Ya, sebab masa kecil, masa aulat itu dari baru lahir sampai 15 tahun, sampai balik. Kemudian ayyamus syabab, masa muda, zamanus syabab dari 15, setelah 15 sampai 35 tahun. Masuk setelah 30 ke atas itu namanya alkoholah. Setelah itu 40 ke atas sampai 70 tahun namanya masa syekhuhah. Masa syekhuhah. Di sini banyak orang-orang tua kita syekhuhah. Ya, tapi masih banyak yang muda-muda juga. Nah, setelah itu al-kibar, masa tua. Paling akhir namanya al-haram. Kalau masa haram itu masa opa kalau bahasa kita. Itu sudah tidak tahu, kembali ke masa kecil. Nah, kadang-kadang masih ganteng-ganteng. Ya, mari kita manfaatkan. Iktanim tadi itu. Ya. Kemudian zamanus sabab ampasul awqat. Masa muda itu ampasul awqat, paling ampas, paling bagus masa untuk memperbanyak ilmu, untuk menguatkan iman, menguatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apa namanya, putra-putri kita di mana-mana rame, madrasah-madrasah penuh. Nah, tinggal kita jaga, ya, kita bina anak-anak kita di pondok-pondok pesantren. Ya, suruh dia menghafal Al-Quran, menghafal ilmu-ilmu yang kecil dulu, nah, supaya nanti menjadi bekalnya untuk berjuang nanti di masa tua. Oleh karena itu ulama mengatakan man hafizallah fi sibahu wa sababihi wa quwwatihi hafizahullah fi kibarihi wa da'fi quwwatihi. Barang siapa menggunakan masa kecilnya,
masa mudanya, masa kuatnya untuk memperbanyak amal-amal yang baik. Ya. Namanya hafizallah. Hafizallah artinya, maksud hafizallah itu dia mengerjakan amal-amal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dijaga bagus, hafizahullah fi kaibarihi wa da'fi quwwatihi. Akan dia dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di masa tuanya, di masa lemahnya. Dengan apa? Dengan balasan. Umpamanya dia sudah istiqomah berjamaah, istiqomah ngaji, istiqomah belajar, istiqomah mengajar, istiqomah berjuang, ngiring perjuangan Ummuna, perjuangan guru besar kita Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh. Ya. Kemudian dia sampai lanjut usia, tidak mampu lagi untuk bergerak seperti masa-masa gantengnya, masa-masa sehatnya, maka tetap dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang dia kerjakan di masa muda, di masa mudanya, di masa kuatnya. Ya. Apalagi kalau dia sudah meninggal dunia, Masya Allah, tinggal menerima pahala terus, sebab dia sudah berjasa ikut serta menjalankan sunnatun hasanah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dan sebaliknya, Masya Allah, Ummuna al-mujahidah as-salihah, kalau kita ingat perjuangan beliau selama 21 tahun. 21 tahun beliau menjadi pengurus besar Nahdlatul Watan. Di dalam 21 tahun itu beliau tidak pernah istirahat, jalan terus. Ya. Jalan terus pengajian. Yang dari muktamar ke-11 ditunjuk atau diikutkan menjadi pengurus besar Nahdlatul Watan di bidang departemen dakwah. Biasa departemen dakwah selain dia berdakwah, ya, membuatkan pengurus besar Nahdlatul Watan jadwal pengajian. Masya Allah, Ummuna belum selesai jadwal, langsung beliau mengingatkan, "Piang aku jadwal," bahasa beliau. "Bila perlu pagi sore." Itu beliau. Jarang yang kosong. Kalau tidak di Lombok, beliau keliling keluar daerah, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Batam, ke Gorontalo. Sehingga madrasah-madrasah di Sulawesi Tengah, pondok pesantren yang ada, Masya Allah, berkat beliau. Ada satu pondok pesantren namanya Khairus Sunan Nahdlatul Watan. Beliau belikan tanah di sana 1 hektar dulu. Tentunya harganya tidak seperti di Lombok.
Ya, beliau cicil-cicil hasil-hasil pengajian beliau bawa. Pernah saya menyaksikan beliau juga membayar tanah 80 ara di Gentungan, Sulawesi Barat. Sekarang di situ pondok pesantrennya, masya Allah, maju besar. Jadi beliau keliling membangun madrasah dengan perjalanan yang begitu jauh luar biasa, tanpa banyak istirahat. Kalau kita kadang-kadang yang ngiring beliau itu begitu perjalanan jauh kita mau istirahat, mau tidur, tapi beliau masih tidak mau istirahat, memanggil semua pengurus-pengurus. Nah, itulah kegigihan Ummuna Al-Mujahidah. Maka beliau ya akan selalu tetap, walaupun hari ini beliau tidak hadir di pengajian ini, pahala sudah dinilai beliau hadir, ya, dinilai beliau hadir dan beliau mendapatkan pahalanya. Sebab apa? Karena di masa sehat, di masa kuatnya beliau tidak pernah kosong dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Kataballahu lahu ma kana ya'malu fi sihhati. Allah SWT akan menetapkan untuknya, menuliskan untuknya pahala seperti apa yang dia kerjakan di masa sehat. Ngaji, khultah dan sebagainya, ngaji ke Anjani pagi Jumat, ngaji ke Mataram hari Rabu atau di pengajian-pengajian silaturahmi, tetap pelunggu hadir. Andai kata pada satu saat pelunggu uzur, tapi hati tetap mau terdorong, ya, cinta pada kegiatan-kegiatan yang mulia itu, tetap kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pesan Sina Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, la tansa sihhataka wa syababaka wa ghinaka an tatluba bihal akhirah. Jangan kau lupa kesehatanmu, dan jangan kau lupa masa mudamu, jangan kau lupa masa mampumu, masa kayamu, antatluba bihal akhirah, untuk mencari pahala, untuk mencari akhirat. Dunia perlu dicari, akhirat juga sangat perlu dicari. Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah azan niki anak-anak kami, ya mari rajin belajar. Bagi yang tamat aliyah, ya, tamat aliyah, silakan segera mendaftar di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Bija jari pelunggu sami, ibu sila daftar di Ma'had. Adena tetap berdoa, ya, doa pelunggu sami, doa tiang pelunggu sami di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Kalau dia mau kuliah, nanti dia kuliah di sana di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan Anjani Lombok Timur. Pagi dia ma'had, sore dia kuliah. Nah, alhamdulillah sedang menerima pendaftaran makin. Insyaallah tinggal 2 bulan mungkin kita akan zikrul hauliyah Ma'had Darul Quran wal Hadis. Demikian mungkin yang bisa yang sampaikan yang sekalian. Mohon dimaafkan atas segala kurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu perjuangan kami Benihanan Nahdlatul Wathon. Hadirin disilakan duduk kembali. Syafaah dan doa. Syafaah dipimpin oleh Tuan Guru Haji Halilul Mustafa Kiha SH dan doa dipimpin oleh Tuan Guru Haji Muhammad Ihsan Burhan Kiha SPDI. Kepada beliau dihaturkan.